ذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل إن الحبيب. Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka halal bihalal 1443 Hijriah yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara halal bihalal 1443 Hijriah 2022 Miladiah bersama pemerintah Kabupaten Berau dengan seluruh ASN se-Kabupaten Berau pada hari ini Selasa 10 Mei 2022 dimulai. Marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada saudari Sasmirian. Disilakan.
Selanjutnya, persiapan penyerahan simbolis tali asli korpri bantuan masa purna tugas, pensiun dan meninggal dunia kepada nama-nama yang kami sebutkan untuk dapat maju mengambil tempat. Penerima tali asli korpri bantuan masa purna tugas pensiun, Bapak Fulan, Ibu Islamiyah, Bapak Salehuddin, dan Bapak Joko Aminoto. Perwakilan dari penerima tali asli korpri bantuan masa purna tugas meninggal dunia, Bapak Effendiansyah almarhum. Selanjutnya, penyerahan simbolis bonus MTQ nasional kelima di Kendari dengan kategori terbaik 2 cabang Tafiz 30 putri atas nama Mardiatul Sania dan terbaik 3 cabang ban dekorasi putra atas nama Nurholis. Disilakan menuju tempat. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bupati Berau untuk dapat menyerahkan secara simbolis dan didampingi oleh Wakil Bupati Berau dan Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. Juara MTQ lah, Bu Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad
yang kami muliakan Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LC.MA, yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Berau, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, yang kami hormati Dandim 0902 Berau, yang kami hormati Kapolres Berau, yang kami hormati Kajari Berau, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Berau, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Berau, yang kami hormati para asisten, para staf ahli Kementerian Agama, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau, yang kami hormati para kepala OPD, kepala bagian, para camat, para lurah, dan yang kami hormati Ketua Masjid Agung Baitul Hikmah, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang saya cintai seluruh karyawan dan karyawati pemerintah Kabupaten Berau. Alhamdulillah, pertama-tama bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk saling bersilaturahim, saling maaf-maafan, dan mendengarkan ibroh hari kemenangan yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Bajang Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LC.MA. Sholawat serta salam senantiasa tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih di dalam bulan Syawal, hari yang penuh dengan kemenangan, kami atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Berau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih takwa, yang semakin mampu untuk meningkatkan kualitas amal soleh sebagai seorang hamba. Dan secara khusus saya berharap semoga kita semakin amanah dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara yang senantiasa mengutamakan pelayanan, kepentingan, dan kepuasan masyarakat Kabupaten Berau. Mari kita bersama-sama membuka lembaran baru. Mari bersama-sama kita lebih meningkatkan kinerja kita. Kita kuatkan koordinasi kerjasama demi mewujudkan visi Kabupaten Berau yang maju dan sejahtera, sebagaimana esensi dari bulan Syawal yang bermakna, yaitu peningkatan takwa, peningkatan kinerja, peningkatan kualitas diri, dan peningkatan hal-hal yang positif untuk di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Hari Raya Idul Fitri, hari di mana kita kembali suci bagaikan bayi yang baru lahir. Alangkah baiknya kita jadikan sebagai tolak untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, terutama dari aspek mental spiritual. Seluruh aktivitas ibadah suci di bulan Ramadan hendaknya mampu kita terapkan di hari-hari
perbuatan keji, mungkar, dengan melaksanakan sholat ibadah 5 waktu di awal waktu. Insya Allah dengan seseorang yang terjaga sholat 5 waktunya akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dengan demikian insya Allah Ramadan tidak hanya sekedar berlalu, akan tetapi Ramadan meninggalkan kesan yang sungguh mendalam, yaitu menjadikan pribadi yang takwa dan lebih dekat kepada Sang Penciptanya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kalau durian itu ada baunya, tapi kalau kubur tidak pernah ada baunya. Hari ini setelah pulang dari sini, besok, nanti malam atau lusa, kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus siap dalam kondisi beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak apa yang akan disampaikan ini menjadi pengingat untuk diri sendiri dan untuk kita semua, karena kita adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari yang namanya kufur. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah aspek hablum nas yang tidak dapat dilepaskan dari momentum Hari Raya Idul Fitri. Adapun salah satunya dengan melaksanakan halal bihalal, yang mana ini juga merupakan budaya yang sangat baik. Melalui halal bihalal ini kita ikhlas dan memaafkan serta memberi maaf, dan kita kembali tali persaudaraan ukhuwah Islamnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian juga Tuan Guru Bajang, kami ucapkan selamat datang kepada Berau yang telah berkenan memenuhi undangan kami. Insya Allah kedatangan beliau akan memberikan semangat kepada kita semua, khususnya dalam aspek penyelenggaraan pembangunan yang berlandaskan dengan ketentuan Islam yang akan mewujudkan masyarakat madani di tanah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya kami mohon kepada Tuan Guru Bajang Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Izzatul Majdi LCMA untuk dapat menyampaikan ibrah bulan Syawal, dan mari bersama-sama kita simak dengan seksama, kita hayati pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau, kita petik hikmah di hari kemenangan ini. Akhirnya demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Syawal berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA, sekaligus doa penutup pada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Berau, Ibu Haja Sri Yarsi Mas LPD, Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Damalis, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri,
Bapak Sekda dan seluruh perangkat pemerintahan daerah, para aparatur sipil negara, para pelayan dan para pengabdi untuk masyarakat Kabupaten Berau. Kita doakan mudah-mudahan semua pemimpin-pemimpin Kabupaten Berau yang hadir di masjid ini dan juga yang tidak sempat hadir, semoga selalu diberikan taufik dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Dalam Islam, tuntunan kepada pemimpin itu jelas. Tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu jelas bahwa bagi masyarakat kepada pemimpinnya, dia harus mendengar dan taat selama diajak kepada kebaikan. Dari pemimpin kepada rakyatnya, dia harus bersikap adil dan ikhlas menjalankan amanah kepemimpinan. Dan kemudian Rasul berikan tuntunan untuk kita selalu doakan para pemimpin kita. Allahumma aslih wulata umuril muslimin ajma'in wafiqhum lima tuhibbu wa tardah min naf'il ibad wal bilad ya karim. Itu doa dari para ulama yang dari generasi ke generasi dalam setiap masa peradaban Islam itu selalu dilantunkan oleh masyarakat kepada pemimpinnya. Aslih wulata umuril muslimin, artinya ya Allah, perbaikilah keadaan dari para pemimpin kami. Wa fiqhum, berikanlah mereka taufik lima tuhibbu wa tardah, untuk melakukan hal-hal yang Engkau ridhai ya Allah. Apa itu yang Engkau ridhai ya Allah? Naf'il ibad wal bilad, hal-hal yang membawa kemanfaatan untuk masyarakat dan untuk bangsa. Itu doa. Dan dengan doa itu pula kita doakan para pemimpin kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah. Pada pagi hari ini dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber dari semua nikmat tanpa kecuali, kita berkumpul dan bersilaturahim, berhalal bihalal, bertemu muka pada hari ini di masjid yang baik, masjid yang barokah, masjid yang megah di Kabupaten Berau ini. Saya datang dari Jakarta, sebelumnya dari Lombok. Bapak Ibu juga dari rumah masing-masing, dan sebagian dari aparatur negara yang bertugas di Kabupaten Berau juga berasal dari daerah lain. Kita semua datang dipertemukan, berjumpa pada pagi hari ini semata karena izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kesyukuran bagi seorang mukmin, kesyukuran bagi orang yang beriman, itu Allah Subhanahu wa taala minta untuk dihadirkan setiap saat dan setiap waktu. Dan terlebih kesyukuran itu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesyukuran itu berlipat ganda manakala kita tengah menjalankan satu kebaikan. Jadi setiap waktu kita bersyukur, tapi kalau kita menjalankan suatu kebaikan, kita mengingat ada satu yang baik yang bisa kita laksanakan dan tunaikan, maka kesyukuran itu berlipat. Hari ini bulan Syawal, kesyukuran kita berlipat. Kenapa? Kita mengenang Ramadan. Alhamdulillah, pada Ramadan yang lalu kita bisa melaksanakan puasa, melaksanakan qiyamul lail, mudah-mudahan juga khatam Al-Quran, mudah-mudahan zikir kita juga bertambah, sedekah kita bertambah. Terhadap semua hal baik yang pernah kita lakukan, kesyukuran kita berlipat hari ini. Alhamdulillah. Itu ciri orang beriman, kata Rasul. Jadi orang beriman itu man sarrahu hasanatu, orang yang
sesuatu yang tidak baik, sengaja maupun tidak sengaja, tapi pernah dia lakukan, maka hatinya merasa resah, hatinya merasa gundah, sedih. Itu tandanya. Tapi kalau mengenang keburukannya dia biasa-biasa saja, mengenang kebaikannya juga tidak terkesan dalam hatinya, nah berarti ada hal yang perlu kita rapikan dalam hidup. Hari ini kesyukuran kita adalah karena alhamdulillah pada Ramadan kita bisa masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan Syawal ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan lebih dari itu, bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini kita berhalal bihalal, bersilaturahmi. Halal bihalal yang merupakan bagian dari tradisi keagamaan kita di Indonesia. Tradisi keagamaan yang bahkan tidak kita jumpai di tempat-tempat yang letaknya lebih dekat kepada sumber Islam. Di negara-negara Arab, bahkan di Arab Saudi, tempat kelahiran Islam, itu tidak ada tradisi bulan Syawal berhalal bihalal seperti itu. Ya, setelah selesai sholat Id kemudian jumpa, lalu satu sama lain mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Udah selesai sampai di situ. Satu doa saja yang disampaikan satu sama lain, semoga Allah menerima ibadah kita. Setelah itu masing-masing kembali ke tugasnya, masing-masing kembali ke rutinitas. Tapi di Indonesia, alhamdulillah, selain setelah kita menyelesaikan sholat Id, lalu kita bersalam-salaman, kemudian pada hari raya itu kita berjumpa dengan orang tua kita, berjumpa dengan sahabat dan kerabat. Setelah itu kita tambah, kita sempurnakan, kita teruskan. Bahkan tidak jarang di tempat-tempat di Indonesia ini, termasuk saya yakin di Berau, di Lombok, di Jawa, di banyak tempat, bahkan mungkin semua tempat, halal bihalal itu berlangsung sepanjang bulan Syawal. Ini tradisi keagamaan, tradisi Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Apakah tradisi ini dibolehkan oleh agama? Bukan hanya dibolehkan, Bapak Ibu. Ini tradisi yang tidak hanya dibolehkan, bahkan didorong oleh Islam, bahkan didukung, bahkan diperkuat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis beliau, dan ini menjadi prinsip ya dalam kehidupan kita. Apa kata Rasulullah? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang bisa mempelopori kebaikan, ada sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan oleh orang-orang sebelumnya, tapi kemudian dia bikin tradisi yang baik itu, yang tidak bertentangan dengan prinsip agama, memang tidak pernah dikerjakan sama Nabi, tapi sesuai dengan tuntunan Nabi. Memang tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, tetapi bersesuaian dengan nilai-nilai yang diminta oleh Islam. Nilai persaudaraan, nilai saling memaafkan, nilai mendekatkan yang jauh, menyambung yang putus. Maka kalau kita mentradisikan satu kebaikan seperti itu, bagi pelopornya dia mendapatkan pahala, bagi yang meneruskannya juga mendapatkan pahala. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membangun tradisi kebaikan. Karena itu bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tradisi halal bihalal ini adalah tradisi yang wajib untuk kita teruskan. Ini sesuai dengan sunnah Nabi. Bahkan bukan hanya halal bihalal, ada banyak sekali tradisi keislaman di Indonesia ini yang tidak ada di negara Arab, tapi sesuai dengan tuntunan Islam. Di Lombok, tanggal 8 Syawal itu ada namanya Lebaran Topat. Saya nggak tahu di Berau ada nggak Lebaran Topat? Oh nggak ada. Nah, Lebaran Topat itu di Lombok itu ramai sekali. Bahkan keramaian
keramaiannya itu kadang-kadang melampaui dari keramaian pada hari raya Idul Fitrinya sendiri. Apa kandungan makna dari Lebaran Topat itu? Lebaran Topat tanggal 8 Syawal adalah penanda kesyukuran umat Islam telah usai dan tuntas melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal. Jadi pada tanggal 1 Syawal itu kita tidak boleh puasa. Maka mulai pada tanggal 2 sampai tanggal 7 ya, 6 hari itu puasa Syawal, puasa sunnah Syawal. Maka pada tanggal 8 itu ada kebiasaan tradisi Lebaran Topat. Semua menampakkan kebahagiaan dan kesyukuran karena tuntas melaksanakan puasa Syawal. Walaupun yang Lebaran belum tentu juga sudah puasa Syawal. Banyak juga yang Lebaran Topat itu nggak ikut puasa Syawal. Tapi nggak apa-apa. Islam itu tidak mematok kita harus ideal. Kalau Islam meminta ada 10, nggak mesti kita semua harus bisa 10-10. Kalau kita bisa 5, alhamdulillah. Bisa 7, lebih lagi. Bahkan bisa 1 saja, itu sudah luar biasa. Sehingga Lebaran Topat pun, walaupun dia sebelumnya tidak melaksanakan puasa sunnah Syawal, tapi dia ikut Lebaran Topat dalam makna ikut sama-sama bersyukur, dia udah dapat pahala. Bersama-sama bersyukur dalam kebaikan. Itu tradisi. Apakah ada pahalanya? Ada. Loh, kan Nabi nggak pernah contohkan. Tidak semua yang bukan berarti ketika Nabi tidak pernah melakukan sesuatu, maka sesuatu itu berarti tidak bernilai ibadah. Banyak sekali hal-hal yang tidak ada zaman Nabi tapi bernilai ibadah. Bahkan pada masa-masa tertentu hukumnya wajib. Madrasah tidak ada zaman Nabi. Sekarang apa hukum membangun sekolah? Wajib. Karena sekolah itu jalan sampainya ilmu. Menuntut ilmu itu kewajiban. Jalan untuk sampai pada kewajiban juga adalah kewajiban. Maka kalau menuntut ilmu itu wajib, membangun sekolah itu wajib. Kenapa? Sekolah sarana untuk mendapatkan ilmu. Itu Islam. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, Al-Quran itu terserak-serak. Ada yang ditulis di atas pelepah kurma, daun kurma. Ada yang ditulis di potongan-potongan kulit yang dikeringkan. Ada yang ditulis di atas batu-batu. Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian masa Abu Bakar, lalu datanglah Sayyidina Umar mengatakan, Abu Bakar, kita harus mengumpulkan Al-Quran. Kata Abu Bakar, jangan, ini nggak pernah dilakukan Rasul. Kata Umar, memang bentuknya tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tapi esensinya sudah beliau ajarkan, yaitu mencatat. Lalu terus sampai kemudian pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, penyatuan tulisan yang terserak, bukan menambah, tidak mengurangi, tapi menyatukan yang terserak, yang disusun berdasarkan perintah Rasul. Karena pada masa Rasul sendiri yang mengatakan, Zaid, ada penulis wahyu namanya Zaid bin Sabit, Zaid, tolong taruh surah ini setelah surah ini, tolong taruh ayat ini setelah itu. Semua Nabi yang tentukan. Lalu dikumpulkanlah pada masa Utsman bin Affan, semua sahabat berdasarkan catatannya masing-masing, disesuaikan, dikonsolidasikan, lalu sampailah pada kesepakatan. Itulah Al-Quran yang mutawatir yang kita pegang setiap saat. Jadi penyatuan Al-Quran dalam bentuk yang sekarang itu bukan dilakukan pada masa Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, tapi dilaksanakannya pada masa Utsman bin Affan. Artinya apa, bapak-bapak dan ibu saudara sekalian? Bahwa hal-hal yang baik, hal-hal yang memang diperlukan sesuai dengan perubahan zaman, itu diperintahkan oleh Islam. Karena itu dulu kalau kita lihat tradisi halal bihalal, kapan tradisi halal bihalal ini secara masif dimulai di Indonesia? Itu konon ketika seorang kiai al-Maghfurlah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ketika melihat situasi politik di awal-awal kemerdekaan Indonesia, antara partai politik itu tokoh-tokohnya saling bersilang kata, antara pemimpin partai itu saling berselisih, sering menunjukkan ya,
menunjukkan konflik di depan publik, ada ketegangan, ada situasi yang tidak nyaman, maka beliau mengusulkan kepada presiden pertama, proklamator kita, Bapak Haji Ahmad Soekarno atau Bung Karno, untuk membuat tradisi halal bihalal supaya hati yang keras itu menjadi cair, menjadi lunak, sesuatu yang beku itu menjadi cair, sesuatu yang terasa sulit itu menjadi mudah, suatu yang terasa berat, beban, atau ada mungkin ketidaknyamanan karena ada ucapan satu sama lain yang tidak mengenakan hati, itu bisa menjadi hilang semua. Itu awal dari tradisi halal. Alhamdulillah, hari ini kita warisi tradisi itu bukan hanya sebagai tradisi keislaman, tapi juga tradisi kebangsaan. Alhamdulillah. Karena itu sekali lagi bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita teruskan tradisi sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang sama juga kita coba untuk membangun tradisi-tradisi baru yang baik. Kalau misalnya kita merasa bahwa keadaan kita sekarang di Indonesia ini ada beberapa hal yang membuat kita rasanya jauh dengan saudara kita. Ada misalnya perbedaan orientasi politik, ada perbedaan di dalam hal menyikapi problem-problem bangsa, ada perbedaan yang ada terjadi di tengah masyarakat. Maka mari kita bangun tradisi untuk memperkuat silaturahmi, apapun namanya. Karena dalam Islam itu nama tidak terlalu dipentingkan, Bapak Ibu. Al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Yang dipentingkan oleh Islam itu adalah isi, bukan bungkus. Yang dipentingkan oleh Islam itu substansi, bukan jargon. Kalau kita teriak Allahu Akbar, tapi isinya kebencian, Allah tidak akan reda kepada kita. Kalau kita membahasakan sesuatu, katakanlah sesuatu itu namanya bukan bahasa Arab, gotong royong, tapi isinya apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan, itu makjub, itu ibadah. Jadi jangan kita terlena oleh istilah bapak-bapak. Karena itu ketika kita berhalal bihalal, kita tidak hanya memaku diri kita pada nama yang baik dan indah, halal bihalal, tapi mari kita jiwai esensi dari halal bihalal. Halal bihalal tidak ada dalam bahasa Arab, itu penggunaan kita. Orang Arab kalau disebut halal bihalal tak ngerti dia, walaupun kata perkatanya itu dari bahasa Arab. Halal itu dari halal. Halal itu di situ ada makna suatu macam kesulitan yang berubah jadi kemudahan. Itu halal. Ada solusi dari sesuatu yang sebelumnya itu kayaknya mentok. Stagnan. Kita bingung. Nah, halal itu artinya dari stagnan itu kemudian ada solusi yang disepakati bersama. Dari halal itu juga ada makna sesuatu yang beku, yang kaku itu kemudian menjadi cair dan mengalirkan kebaikan. Dari kata halal itu juga ada makna sesuatu yang membebani seperti belenggu, itu lepas dari punggung kita sehingga rasanya nyaman, rasanya kita tenang, tidak ada yang membebani di dalam hati. Itulah makna halal. Karena itu makanan yang baik itu disebut makanan yang halal. Karena apa? Dia menjadi solusi bagi kebutuhan kita. Dia menghilangkan rasa atau beban. Tidak ada beban ketika kita mengkonsumsinya. Dia membuat hidup kita menjadi berkah, kebaikan kita mengalir. Itu sebabnya makanan yang baik disebut dengan perbuatan yang baik disebut perbuatan yang halal. Pernikahan itu menghalalkan yang haram, karena dengan pernikahan itu maka sesuatu kebaikan itu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ingat ketika berhalal bihalal. Karena itu halal bihalal, kalau kita pegang kata
cari solusi. Kemanapun kita harus menjadi pribadi yang membawa perdamaian pada saat orang ada kerusuhan atau keributan. Pak polisi, Pak Kapolres datang suatu tempat dengan membawa semangat halal itu, maka dia akan menjadi penengah. Pak Dandim juga datang ke tengah masyarakat dengan membawa prinsip halal itu, maka dia akan bisa mencairkan kebekuan. Dia akan bisa menghilangkan beban-beban. Kalau ada perselisihan, ada dendam di tengah masyarakat karena satu konflik yang sudah menahun, dengan datangnya Ibu Bupati membawa semangat halal, itu seperti beban yang dilepaskan. Itu yang kita ingat dari halal bihalal. Halal bihalal dengan demikian bukan hanya tentang hari ini, bukan hanya tentang bulan Syawal, tapi dia menjadi semangat dan spirit yang kita bawa dalam keseharian. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita semua perangkat negara, kebetulan saya pernah juga diamanahkan sebagai pemimpin di NTB selama 10 tahun. Sebelum menjadi gubernur 10 tahun, saya sempat 4 tahun di DPR RI menjadi legislator, ikut merumuskan bersama teman-teman pada waktu itu beberapa undang-undang yang penting dalam sektor pendidikan, termasuk undang-undang guru dan dosen. Saya punya pengalaman, walaupun tidak banyak dibanding bapak-bapak dan saudara-saudara. Pengalaman bahwa ketika kita sebagai aparatur negara membawa semangat halal bihalal itu ke tengah masyarakat, maka semua program-program, semua cita-cita, visi dan misi daerah itu akan gampang kita tunaikan. Dan inilah yang dibawa dulu juga oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat halal itu menjadi solusi, membawa kedamaian, yang mencairkan yang beku, menghilangkan beban-beban. Ini yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memimpin, dan beliau adalah qudwah kita, beliau adalah teladan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifatnya. Apa arti dari ayat ini? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari kalian. Azizun alaihi ma anittum, dia merasa berat kalau kalian umatnya itu punya beban, maka dia berusaha untuk melepaskan beban itu sekemampuannya. Itulah seorang pemimpin. Sampai ketika Isra Mi'raj kita baca dalam kisah, ketika Allah memberikan perintah sholat 50 waktu, itu Nabi bolak-balik minta, terus bermunajat kepada Allah supaya 50 waktu itu diringankan seringan-ringannya. Itulah sholat 5 waktu kita. Itu hasil dari kasih sayangnya Rasul sebagai pemimpin kepada kita. Itulah pemimpin, berusaha sedapat mungkin meringankan beban-beban. Kalaupun tidak bisa meringankan beban, katakanlah ada beban-beban sosial ekonomi yang memang berat, walaupun kita tidak bisa meringankan seketika beban-beban sosial ekonomi itu, katakanlah misalnya tiba-tiba harga naik, kita sebagai pemimpin ingin supaya harga itu turun, tapi nggak bisa, serta-merta nggak bisa, karena diatur, harga itu diatur oleh mekanisme pasar, ada supply and demand, ada permintaan dan penawaran, kita nggak bisa serta-merta turunkan. Paling tidak kita hadir dan menyapa masyarakat, sehingga masyarakat walaupun dia merasakan bahwa ada beban-beban sosial ekonomi, tapi dengan sapaan pemimpinnya, sebagian dari beban itu lepas dari pundaknya. Itu azizun alaihi ma anittum. Lalu yang kedua, harisun alaikum. Nabi SAW itu sebagai seorang pemimpin, dia tidak pernah bosan untuk mencari jalan agar umat Islam itu bisa mendapatkan kebaikan yang maksimal. Karena itu kita baca di dalam sejarah, Nabi SAW sebagai pemimpin, dia tidak diam di rumahnya, dia tidak iktikaf di masjidnya sepanjang waktu, tapi dia turun ke pasar, pergi ke kebun-kebun di Madinah, bahkan mengunjungi garis depan
ketika ada orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga perbatasan Madinah. Ya, seperti sekarang misalnya kita di Kalimantan Timur, ada Kalimantan Utara, ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu garis depan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Dandi turun melihat pasukannya. Seperti itu Rasulullah SAW. Harisun alaikum. Dia berusaha untuk melihat apa yang bisa dia lakukan, jalan-jalan kebaikan apa yang bisa dia tempuh supaya masyarakatnya bisa semakin maju. Karena itulah kemudian Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah hadis menyampaikan, antum a'lamu bi umuri dunya. Kata Nabi apa? Kalau urusan akidah jangan dikutak-kutik. Yang namanya akidah itu rukun-rukun iman, kepercayaan-kepercayaan utama itu tidak boleh kita rubah sedikit pun. Ada 6 rukun iman yang ditambahin dalam Al-Quran. Demikian pula ritual ibadah. Ritual ibadah itu tidak boleh dimodifikasi. Kalau subuh 2 rakaat jangan ditambah walaupun tenaga masih ada. Ada yang mengatakan kok maghrib 3 rakaat tanggung banget, isanya 4, ya, subuh 2, ini 3 ini kok nggak enak rasanya. Saya lempeng ini jadi 4, nggak mau. Karena itu urusannya ritual ibadah. Tidak boleh Anda rubah walaupun Anda mampu merubahnya. Jumlah rakaat, waktunya. Waktu subuh misalnya ada waktunya. Dari mulai terbit fajar shadiq sampai syafaq ahmar, jangan dirubah. Aduh, saya ngantuk sekali. Tinggal 15 menit waktu subuh di Berau ini. Waktu subuh 4:42. Ini 4:32. Tinggal 10 menit tapi saya ngantuk banget. Ya Allah, ini 10 menit tanggung. Tinggal 10. Cuma saya nggak sanggup kalau saya sholat subuh ya sekarang ya Allah ya 2 rakaat. Nggak boleh. Berjuang, tungguin 10 menit itu sampai azan sholat tidur. Untuk ritual ibadah tidak boleh kita modifikasi yang sudah ada tuntunannya dari Rasul. Maka saat Nabi sampaikan, khudhu anni manasikakum. Kalau naik haji jangan berimprovisasi. Tawaf 7 kali putaran jangan ditambah apalagi dikurangi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian bersalat. Enggak usah ditambahin dikurangi. Kalau Fatihah itu tepatnya saat berdiri, jangan ditaruh pada saat sujud. Enggak sah sholat kita. Saya baca Fatihah saat sujud saja, kayaknya lebih khusyuk, lebih enak. Untuk akidah dan ritual ibadah itu prinsipnya mengikuti tuntunan. Tapi selain dari 2 hal itu, Bapak-bapak Ibu, ada ruang muamalah, ruang bersosialisasi, ruang bermasyarakat. Maka prinsip Islam itu apa? Al-ibadah wal ijtihad. Al-ibdah itu artinya berkreasi. Ijtihad itu artinya menggali hal-hal baru, pemikiran-pemikiran baru, konsep-konsep baru. Maka di dalam ruang kita bersosial politik, ruang kita bernegara, berbangsa, kita sebagai ASN, kalau bapak-bapak ibu sebagai ASN menggunakan cara ASN 30 tahun yang lalu untuk memimpin masyarakat hari ini, oh bahaya. Jangankan 30 tahun yang lalu, cara 5 tahun yang lalu pun itu belum tentu cocok. Maka setiap saat kita buka mata, buka telinga, kita belajar. Nah itulah yang Rasul sampaikan, antum a'lamu bi umuri dunya. Wahai umatku, untuk urusan-urusan dunia dalam arti kehidupan sosial kita, bermasyarakat, ruang muamalah, baik itu politiknya, sosialnya, ekonominya, budayanya, kemasyarakatannya, pemerintahannya, kata Rasul, antum a'lam, kalian lebih tahu mana yang lebih baik untuk kalian. Karena itu bapak-bapak ibu, walaupun dulu pada masa-masa umat Islam sebelumnya ada nama sistem pemerintahan khilafah, ada itu, sejarah mencatat.
Tetapi sistem khilafah itu bukan merupakan ajaran agama, itu praktek berpolitik. Ketika Indonesia dilahirkan, para pemimpin bangsa memproklamasikan, lalu kemudian berdiskusi, sepakatlah untuk membuat satu sistem negara yang kemudian kita sepakati negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sistem yang kita sepakati berdasarkan kebutuhan kita. Ini sistem yang kita sepakati berdasarkan keadaan masyarakat kita yang lebih cocok. Dan alhamdulillah dengan sistem ini dari 1945 sampai 2022 kita tetap menjadi satu bangsa, satu negara, tidak terpecah belah. Alhamdulillah. Jadi ketika Bung Karno, Bung Hatta dan para pendiri bangsa membentuk NKRI, itu juga bagian dari mengamalkan hadis antum a'lam bi umuri dunia. Inilah kita lebih tahu bagaimana kita mengelola. Yang penting prinsip-prinsip Islam tidak kita tinggalkan. Dan kalau kita lihat Pancasila, 5 sila itu semuanya mengandung tuntunan-tuntunan utama dalam Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keadaban, nilai persatuan, nilai musyawarah, kemudian keadilan yang tidak hanya untuk sekelompok tapi semua mendapatkan keadilan. Itu semua nilai Islam. Karena itu sejak mulai hadirnya NKRI, alhamdulillah negara ini sudah menjadi negara yang Islam. Alhamdulillah. Nah ini bapak-bapak dan ibu, perlu kita mengerti tentang agama kita. Jadi jangan kita salah meletakkan sesuatu. Kalau urusan-urusan yang sifatnya muamalah, keseharian, interaksi sosial, jangan kita taruh di ruang akidah. Kalau kita taruh di ruang akidah, nanti kita akan memusuhi orang yang beda dengan kita. Begitu ada misalnya perbedaan pilihan pada kontestasi politik, entah itu milih bupati, milih gubernur, milih presiden, lalu yang beda kita katakan, ini dia kurang Islamnya, ini kurang imannya, ini kurang mantap ini, ini ada sedikit kemunafikan. Auzubillah min dzalik. Jangan kita gunakan parameter akidah di dalam ruang muamalah kita. Jangan. Bahkan jangankan ruang muamalah, ruang fikih pun jangan kita bawa ke akidah. Dalam fikih itu kan bermacam-macam bapak-bapak ibu ya. Kalau kita pergi ke tanah suci, kita lihat orang takbir, Allahu Akbar, dia lepas ini tangannya. Jangan bapak-bapak dari bro kemudian megang tanganin pak sedekap pak. Karena ada mazhabnya, namanya mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu Allahu Akbar pas. Itu mazhab. Karena memang ada riwayat dari beberapa sahabat. Kemudian orang-orang Madinah pada masa Imam Malik itu mereka kalau sholat Allahu Akbar. Imam Malik berkesimpulan orang Madinah itu yang hidup hari ini itu pasti ketika sholat melihat bapaknya. Bapaknya melihat bapaknya. Siapa bapak dari bapaknya? Sahabat Nabi. Jadi dengan demikian dia ambil kesimpulan, kalau begitu pada zaman Nabi ya sholatnya Allahu Akbar. Itu kesimpulan yang beralasan. Kalau mazhab yang lain ya kayak kita misalnya mazhab Syafi'i, Allahu Akbar di bawah dada, di atas pusat sedikit. Kalau mazhab Hambali, Allahu Akbar. Jangan kalau melihat orang begini nanti diturunin, nggak boleh pak. Itu dia punya mazhab sendiri dan itu juga ada dalilnya. Ada juga mazhab Hanafi, Allahu Akbar, agak bawah nih dia, bawah pusat dikit. Itu semuanya ada dalilnya. Kenapa kok ada perbedaan itu? Karena memang kelapangan itu diberikan ruangnya oleh Rasul. Jadi nggak boleh kita, ini kok begini, kurang atas, kok begini, kurang bawah, loh kok begini, nggak sedekap. Itu semua adalah perbedaan-perbedaan yang tidak mengganggu keimanan kita.
Sama kayak bersentuhan dengan bukan mahram membatalkan wudu apa enggak? Ya kalau mazhab Syafi'i batal, kalau mazhab Maliki tidak, kalau mazhab Hambali juga tidak. Ya nggak apa-apa. Semuanya itu ada dalilnya. Kenapa kok ada perbedaan? Karena itu bukan pokok agama. Jadi yang bukan pokok jangan dipokok-pokokkan. Sebaliknya yang pokok jangan dienteng-entengkan. Itu Islam. Kalau kita tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah yang disebut dengan seorang muslim yang adil dalam beragama. Karena esensi keadilan adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena itu Bapak Ibu, kita lapar dalam beragama ini. Kita lapar melihat orang yang beda. Bahkan kelapangan itu dalam Islam tidak hanya untuk orang yang sesama Islam, terhadap orang non-muslim pun kita lapang hati kita. Coba Bapak-bapak Ibu renungkan. Kalau kata ulama, setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah, maka semua manusia sampai hari kiamat itu umatnya Nabi, umatnya Rasul. Yang sudah muslim maupun yang non muslim itu umatnya Rasul. Kalau yang sudah muslim, yang muslim itu umatul ijabah, umat yang sudah bersyahadat. Kalau yang non muslim itu namanya umatul dakwah. Dia umatnya Nabi, tapi belum. Dalam pandangan kita belum. Maka kita memandang mereka tidak boleh dengan kebencian. Wah, ini orang non muslim, itu umat Nabi. Cuman beda di kita ya. Kalau umatul ijabah sudah bersyahadat, kalau umatul dakwah belum. Maka kita memandang siapapun hamba Allah dengan pandangan kasih sayang. Kalau ada orang sesama muslim kita berbuat yang tidak baik, kita doakan supaya dia berhenti melakukan itu. Kalau ada seorang yang non muslim, kita boleh mendoakan dan bahkan harus mendoakan supaya mendapatkan hidayah, tapi tidak boleh kita paksa. Lakum dinukum. Nah Bapak Ibu, itu teladan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemanapun beliau bergerak sebagai seorang hamba Allah, beliau itu seorang Nabi tapi juga hamba Allah. Dia bergerak dengan semangat tadi. Pertama, azizun alaihi ma'anittum. Dia tidak rela melihat ada beban pada orang lain, maka dia berusaha untuk menghilangkan beban itu. Harisun alaikum, dia berusaha untuk selalu menambah kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Tidak pernah berpuas diri dengan situasi, tetapi terus-menerus berusaha meningkatkan diri. Dan yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya kasih sayang yang tidak terbatas dalam hatinya kepada siapa. Ini tiga hal yang Allah sebutkan sebagai ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karakteristik beliau di tengah-tengah umat. Ini bicara di tengah-tengah umat, bukan tentang pribadi beliau di rumahnya, tidak. Bukan tentang ibadah beliau, tapi ini tentang kehidupan sosial. Mari kita tiru. Dan insya Allah Bapak Ibu, saudara sekali, kalau kita tiru ini, maka apa-apa yang menjadi amanah kita, tugas kita, termasuk sebagai Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, semua, Pak Dandim, Pak Kapolres, semua, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan Negeri, dan semua akan Allah mudahkan. Jadi tradisi Rasul itu memang menarik. Kalau kita baca sirah Rasul, itu mari kita baca tidak dalam konteks menghafalkan tanggal, tapi mengambil ibrah dan pelajaran. Dulu pemimpin memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya itu sebagai hamba, sebagai rakyat, sebagai pengikut. Nabi rubah tradisi itu dengan memanggil semua yang ada bersama beliau sebagai ashab, sahabat-sahabat. Artinya apa Bapak Ibu? Nabi SAW itu mengembangkan kepemimpinan fungsional, tidak mengembangkan kepemimpinan struktural. Dia tidak memandang orang yang di sekitarnya itu sebagai lebih rendah, yang bisa dia katakanlah dia arahkan semaunya, tidak. Tapi dia memandang mereka sebagai rekan seperjuangan.
senasib dan senang. Sahabat-sahabat kan beda ya bapak-bapak ibu ya. Kita memandang orang sebagai anak buah atau sebagai sahabat. Kalau sebagai sahabat, maka kita akan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang pantas. Dan karena itu Madinah itu, walaupun dulu sahabat Rasul itu jauh lebih sedikit, orang di Madinah itu jauh lebih sedikit dibanding penduduk-penduduk yang ada di kota-kota besar pada waktu itu, di Persia, di Rom, Romawi kuno itu, di Bizantium itu, yang penduduknya jauh lebih banyak, orang-orangnya jauh lebih terpelajar. Hanya ada 124.000 sahabat Rasul di Madinah. Tapi coba kita lihat dengan pendekatan kepemimpinan beliau yang menekankan pada kebersamaan. Yuk sama-sama kita bangun Madinah. Mari sahabat-sahabat. Hanya 10 tahun lebih sedikit saja di Madinah, ternyata perubahan yang luar biasa. Maka insya Allah mudah-mudahan Ibu Bupati memimpin bersama Bapak Wakil Bupati, insya Allah dengan pendekatan yang bersama-sama, Masya Allah. Dan mudah-mudahan pagi hari ini mencerminkan itu semua. Semua jajaran pemerintahan daerah ada dari tingkatan yang beragam, ini menunjukkan mudah-mudahan ada kebersamaan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil membuat sahabatnya semua memberikan yang terbaik. Berhasil, dan itu tantangan bagi seorang pemimpin dalam segala apapun. Tantangan orang tua kepada anaknya, bagaimana dia sebagai pemimpin di keluarga terhadap anak-anaknya bisa membuat anak-anaknya itu mengeluarkan potensi terbaik. Tantangan bagi seorang suami kepada istrinya, bagaimana istrinya bisa memberikan yang terbaik, potensi yang terbaik. Tantangan dari Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati juga sama. Tantangan kita semua pemimpin organisasi, bagaimana agar kepengurusan dan anggota organisasi bisa memberikan yang terbaik. Sebagaimana Rasul berhasil menggugah para sahabat sehingga 124.000 itu bisa merubah dunia, bisa menjadikan desa kecil yang namanya Yasrib, Madinah, disebut dengan Al-Munawwarah, yang cahayanya tidak pernah padam sampai hari ini. Coba Bapak Ibu, kalau kita umroh sampai Madinah itu beda, beda. Hati kita itu seperti diikat-ikat rasanya. Hati kita itu seperti tertambat, kamu pergi rasanya. Kenapa? Itulah warisan dari Rasulullah SAW yang penuh cinta kasih itu. Sehingga kedamaian, kasih sayang terasa. Ini secara pribadi saya, Bapak Ibu. Kalau saya secara pribadi itu lebih betah di Madinah dibanding di Mekah. Ini secara pribadi. Mungkin karena di Mekah dulu pernah ada Abu Jahal itu, ada Abu Lahab. Ya ini ilustrasi saja, intermezzo. Tapi itulah kebaikan itu menanamkan kesan dan bekas. Dan itulah tantangan kita Bapak-bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan diri pada umur biologis, nggak banyak yang bisa kita kerjakan. Pak Kapolres, berapa lama jadi Kapolres di sini? Kalau kita pakai umur profesional, setahun, 2 tahun. Sekuat-kuatnya Pak Kapolres maksimal 2 tahun di sini, setelah itu dirolling pindah kemana? Pak Dandim juga. Kalau umur biologis, umur profesional yang kita andalkan, katakanlah umur biologis, kita punya umur 70 tahun. Apakah 70 tahun itu betul-betul bisa maksimal? Belum tentu. Maka para ulama mengajarkan, jangan mengandalkan diri pada umur biologis, umur profesional, tapi sandarkan pada umur fungsional dan sosiologis. Apa itu umur fungsional dan sosiologis? Bagaimana dalam umur yang terbatas ini kita bisa menghadirkan kemanfaatan yang bekasnya tidak hanya terasa pada saat kita hidup, tapi mengalir terus walaupun kita sudah lama meninggalkan dunia. Itu yang ada dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil
mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Bapak-bapak, Ibu perhatikan, yang Allah catat itu pertama qaddamu, yang langsung kita lakukan. Tapi ada yang kedua, dan itu Allah gunakan bentuk plural, bentuk jamak, menunjukkan arti banyak. Apa itu yang banyak? Yang bisa jadi lebih banyak bahkan dari amal-amal kita yang langsung. Itu adalah asar, bekas-bekas karya kita. Bekas-bekas karya kita. Saya datang ke masjid ini, Allahu Akbar, salat sunnah 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Niat saya ikhlas, insya Allah dapat pahala. Tapi pahalanya ya di situ saja, saat itu saja. Saya pergi ke satu kampung, lalu ternyata di situ ada fasilitas umum yang rusak. Saya beli semen, ikut membangun di situ 1 sak, 2 sak. Jadilah katakanlah tempat untuk orang minum, maka pahalanya mengalir. Pada saat saya memberikan 1 sak, 2 sak, pahalanya mengalir kepada saya, dan setiap kali ada orang mendapatkan minum dari fasilitas itu, mengalir juga kepada saya. Itulah yang namanya asar. Karena itu bapak-bapak, ibu saudara sekalian, mari kita cari uang untuk memperbanyak amal sosial kita. Karena itulah yang akan melipat gandakan umur biologis kita. Maka ada seorang imam namanya Imam Nawawi, umurnya 45 tahun ketika meninggal. Dia meninggalkan karya yang luar biasa manfaatnya. Ada kitab Riyadhus Shalihin. Sampai hari ini di ribuan majelis taklim di seluruh dunia orang baca Riyadhus Shalihin. Ada buku Al-Azkar yang menghimpun semua zikir-zikir dari Al-Quran dan hadis, terutama dari hadis Rasulullah SAW. Sampai sekarang orang jadikan rujukan. Imam Nawawi itu umurnya hanya 45 tahun, meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi pahalanya tetap mengalir sampai hari ini karena karya beliau. Mari kita manfaatkan kesempatan dimanapun kita berada, sebagai apapun, karena karya itu tidak ditentukan dari tingginya jabatan struktural. Karya itu bergantung dari kemauan dan kesungguhan kita. Kita tinggalkan bekas-bekas kebaikan dimanapun kita berada. Pak Kapolres, kalau beliau di sini dedicated untuk to serve people, to protect people, melindungi, melayani, maka walaupun Pak Kapolres sudah kemana-mana, tetap saja nih. Dulu saya punya Kapolda di NTB, saya gak usah sebutkan namanya. Pada saat beliau jadi Kapolda, tiba-tiba ada datang rombongan dari Brebes, 3 bis. Ada kiai-kiai, ada ustaz-ustaz, ada keluarga-keluarga, tokoh-tokoh Brebes datang berkunjung ke Pak Kapolda itu. Kaget Pak Kapolda. Dia nggak pernah undang, nggak pernah ngajak. Dari Brebes nyewa bis, kan nggak murah. Bukan hanya uang, waktu juga. Ternyata mereka datang itu karena nggak bisa lupa terhadap Bapak Kapolda itu. Ketika menjadi Kapolres di Brebes, terasa kemanfaatannya untuk masyarakat. Itu yang banyak pahalanya. Karena setiap kali mereka menyebut dengan kebaikan, itu jadi doa buat kita. Karena itu, bapak-bapak, ibu, para ASN, saya minta maknakanlah ke ASN ini sebagai ruang perkhidmatan untuk nabung, nabung jejak kebaikan. Kalau kita mengandalkan atau bekerja sebagai ASN hanya sebagai rutinitas, maka usia amal kita ya selesai dengan usia pensiun. Ada istilah kalau pensiun katanya apa? Laskar apa? Tak boleh ada di bawah. Siapa bilang Bapak nggak berguna kalau sudah pensiun? Siapa bilang? Saya sudah pensiun jadi gubernur masih berguna. Alhamdulillah. Masih, alhamdulillah. Banyak ranah perkhidmatan yang bahkan
saking banyak. Dan itu sebagian tercipta berkat apa yang kita lakukan pada masa lalu. Silaturahim kita, kerja-kerja sungguh-sungguh kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Itu the golden rule dalam kehidupan. Jadi firman Allah dalam surah Al-Isra ini adalah the golden rule dalam kehidupan, kaidah emas. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka engkau berbuat baik untuk dirimu. Wah, saya sudah doakan dia. Bapak sudah berbuat baik sama dia, sudah saya doain ya. Pada saat kita mendoakan orang, itu bukan buat orang itu saja sebenarnya. Begitu kita mendoakan orang, maka itu arti kita mendoakan diri kita dengan hal yang sama. Karena kata Rasul, setiap kali orang berdoa kepada orang lain, maka malaikat mengatakan walaka mislu. Mudah-mudahan engkau dapat seperti yang kau doakan itu. Jadi kalau kita pengen supaya doa kita dikabulkan, doain aja orang supaya malaikat mengaminkan kita. Karena kalau malaikat mengaminkan dan mendoakan, masa Allah gak kabulkan. Jadi kalau kita pengen naik haji, jangan hanya mendoakan diri sendiri, doakan juga orang. Ya Allah, saya punya tetangga Pak Abdullah, ya Allah mudahkan Pak Abdullah naik haji. Pada saat yang sama Allah mengatakan, malaikat mengatakan, ya Allah berikan orang yang berdoa ini seperti yang dia doakan. Jadi kata ulama, salah satu rumus supaya doa kita cepat dikabulkan, doakan orang lain dengan apa yang kita inginkan. Jangan banyak. Jangan begitu lihat teman promosi, ya Allah mudah-mudahan ya encok motornya jatuh ke selokan, lupa ingatan, nggak boleh begitu. Karena begitu kita doa yang buruk, kata malaikat walaka mislu, untukmu seperti itu. Duluan kita encok. Banyak contoh orang ngata-ngatain, mudah-mudahan dia cepat mati. Dia mati dulu Pak. Ada nggak? Ada. Artinya apa? Mari kita bangun sikap positif dan jadikan setiap keberadaan kita itu menjadi ruang untuk kita menanam jejak-jejak kebaikan. Kalau kita melakukan itu, tidak ada istilah laskar tidak berguna. Insya Allah kita menjadi laskar yang berguna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan, ada ucapan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan untuk kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah kebaikan-kebaikan hal baik yang kami lakukan. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan berikanlah kami taubat, ampunilah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampuni dan Maha Mengasihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Tuan Guru Baja untuk dapat bertahan di tempat. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bupati Berau, Wakil Bupati Berau, Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, seluruh Forkopimda Kabupaten Berau, serta asisten 1, 2, dan 3 untuk dapat maju ke depan melaksanakan penuh jalan.